Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ru'ya anir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, ismuhu Jundabun bin Janadah, ya Aba Hurairah, ya Aba Dzar, jajjil as-safina fa innal bahra amiq wa hudh az-zada kamilan fa inna as-safara ba'idan wa khaffifil hamla fa innal aqaba qu'udun wa akhlisil amal fa innal naqida basirun. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat taufik hidayah sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia. Majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan ini masih berhubungan dengan bacaan kita beberapa malam yang telah lewat. Wa ru'ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abi Dzar al-Ghifari. Ini seorang sahabat, gelarannya Abi Dzar al-Ghifari. Nama beliau yang sebenarnya adalah Jundub bin Janadah, yang dikenal adalah Abi Dzar. Kata Rasulullah, ya Aba Dzar, wahai sahabatku Abi Dzar, jaddiris safina, perbaharuilah kapal kalian. Jadi disuruh kimak bindu kapala, tetapi kita rumah menyemaluk kapal. Kita ini digambarkan dunia ini seperti lautan, maka harus punya kapal. Fa innal bahra amiq, apa sebabnya? Karena lautan ini sangat luas. Jadi narik kuyala yang kelewarakan yelino mapada tasik meluangi, maka harus kita ada bisi kapal. Wa hudhiz zada kamilan, kemudian bawalah perbekalan yang banyak, karena perjalanan kita ini jauh. Kalau kayaknya di tengah jalan habis perbekalan, nah kemana mencari? Nah ini gambaran kehidupan kita. Fa inna safara
ay fil akhirah ba'idan, karena perjalanan kita menuju akhirat itu sangat jauh. Dan sekali kita meninggalkan dunia, tahu sudah, rakoleh buli-buli. Maka sangu kita, modal kita apa adanya. Ditambah kalau lagi, adapun modal di dunia masih kawan. Mungkin saat ini kita tidak bisa minta lawan yang lain. Tapi kalau di akhirat berlaku yang namanya nafsi-nafsi. Padahal itu menibawang masing-masing diri kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khudhiz zada kamilan, bawa bekal yang banyak karena perjalanan kita ini sangat jauh. Wa khaffifil himla ay bi kasratil ha mahmulaka minad dunya fa innal aqaba udun. Tetapi jangan juga terlalu berat bawaan kita. Disuruh banyak bawa, tapi jangan yang berat. Apa sebabnya? Karena perjalanan kita ini banyak tanjakannya. Kalau dibaratkan orang berjalan, ada rata, ada naik, ada turun. Nah kalau naik ini, nah seperti apa membawanya? Maka karena kau menyuruh yang lain. Banyak bawaan, ya repot juga kita. Sama di kapal juga. Kalau bawa banyakan, orang yang tidak mau bawa barang, santai berjalan. Kalau kita yang membawa ini macam-macam. Jadi, haffifil himlah fa innal akabah qu'ud. Perjalanan kita ini tanjakannya banyak. Jadi bawa yang ringan-ringan aja. Wa akhlisil amal fa innan naqida basirun. Nah kemudian ikhlaskanlah di dalam setiap amal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat apa saja yang kita bawa. Artinya bawa barang ini harus yang ikhlas, harus yang murni, halal. Karena kalau halal itu pun masih diperiksa. Kalau haram bukan diperiksa lagi, langsung disiksa. Al halalu hisabun wal haramu azabun. Bawaan yang halal itu masih diperiksa kena di akhirat. Adapun bawaan yang memang sudah kada halal, yang haram, itu langsung disiksa. Nah, oleh karena itu barang bawaan kita ini harus yang murni, yang tidak ada campurannya. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Halal itu kan sudah jelas, haram juga sudah jelas. Nah cuma yang ngali itu antara halal dan haram. Ada antaranya, halal kada, haram kada. Nah inilah yang disebut dengan syubhat. Cuma kalau kebanyakan syubhat bisa saja jadi haram. Maka orang yang wara, orang yang berhati-hati, maka yang syubhat ini pun dihindarinya. Itu sifat wara namanya. Toman ini yo, nak koman nesan halala, apa nala. Nak koin kami mana harana ini kau mendekat. Jangan diambil mendekati ya takutan. Nah ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Gambarannya tadi seperti di tengah laut. Harus punya kapal tadi. Bawaan harus lengkap. Tapi jangan yang berat. Karena perjalanan ini banyak gelombangnya. Wa fardun 'alan nas ayyatubu lakin tarku dunuba aujab. Nah sehingga di dalam syair itu ada jelas, ada penjelasan fardun 'alan nas ayyatubu, bagi manusia itu wajib bertaubat. Taubat itu wajib hukumnya. Tetapi meninggalkan dosa itu jauh lebih wajib. Karena kau taubati berarti kasalata. In kasalata nape tobatkan. Maka wajib bertobat karena ada dosa. Tapi meninggalkan yang namanya dosa itu jauh lebih wajib.
Wasabru finna ibati sa'abun. Lakin fi futit thawab as'abu. Sama halnya dengan sabar. Bersabar atas musibah itu berat. Berat namanya sabar. Kalau ada musibah. Kan kita bisa bersabar kalau ada ujian. Kalau tidak ada ujian, apa yang bisa balik? Jadi kalau hendak melihat seseorang sabar tidaknya, di hati. Waktu kena bala, waktu kena musibah, atau cobaan. Nah disitulah ketahuannya. Nah bersabar ini memang berat. Lakin foto tawab as'abu. Tetapi pahalanya sabar jauh lebih berat. Karena kita bisa dapat pahala sabar kalau sabar. Kita bisa bersabar kalau ada musibah. Maka musibah itu sebenarnya jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui yang namanya pintu sabar. Sama halnya nikmat. Nikmat itu adalah jalan menuju Allah melalui yang namanya pintu syukur. Karena kita bisa bersyukur kalau ada yang sesuai kehendak kita, kita terima, alhamdulillah. Yang bertentangan dengan kehendak kita, ya kita sabar. Maka di dalam menerima dua perkara ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Tidak ada yang kena baik. Yang sabar dapat pahala sabar, yang syukur dapat pahala syukur. Syukur dan sabar ini adalah asma min asma'illah. Nama daripada nama Allah. Makanya mangga sabarna nama lebih tersyukur Nah sifat anak wangi. Maga sabarna lebih tersabar Nah sifat anak wangi. Iro syukur wangi. Iro sabar wangi. Jadi kita ini bersyukur disyukurkan aja. Karena ini wangi bersyukur. Bukan kita yang sabar. Wang Allah Ta'ala sabar. Jangan sifat anak wangi. Napa lebih. Tasawwafu bisifatillah. Sifatilah sifat Allah. Di antara sifat Allah syukur. Di antara sifat Allah sabar. Nah kita bisa bersyukur dengan nikmat. Kita bisa bersabar dengan bala. Maka bagi kita mau bala mau nikmat sama saja. Ibang pada yo. Jadi tanpa palaisan. Samakan bala musibah dengan nikmat. Bagaimana bisa menyamakan? Katanya ada musibah dan nikmat. Cara menyamakannya lihat dari mana datangnya nikmat dan dari mana datangnya musibah. Kan satu aja datangnya. Semua datang dari Allah. Musibah datang dari Allah. Nikmat datang dari Allah. Kalau memang semua datang dari Allah, pasti yang terbaik. Cuma nafsu yang maritim. Nafsu ini yang barat. Kehendaknya yang nyaman-nyaman aja. Kalau yang kada nyaman, jangan. Nah itu kita bukan kehendak. Kalau Allah Ta'ala, kita tidak tahu di mana kebaikan yang Allah letakkan kepada kita. Apakah di dalam kenikmatan ataukah di dalam musibah? Berapa banyak orang dengan kenikmatan tapi lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat. Yang mereka ingat nikmatnya itu namanya Abdul Ni'mah, bukan Abdullah. Kalau Abdullah hamba Allah, kalau Abdul Ni'mah hamba nikmat. Karena ada nikmat lalu mereka menjadi hambanya. Nah yang kita inginkan adalah jangan terpengaruh dengan apa yang ada, tapi kita lihat siapa yang mengadakan, maka pasti hati akan tenang. Manyam ngatita. Nareko apelengan narita. Aja anu yaingkai rita. Jadi jangan melihat apa yang ada, tapi lihat siapa yang mengadakan. Itu namanya pandangan yang tembus. Tidak terdinding dengan apa yang ada. Kalau yang ada ini, jadi lu terpikir iki ya, mah kerasa ki, akhirnya pikir iki, tapi nak terus ya ampun. Ini kerja puang. Kita punya Tuhan dan kita yakin bahwa apa yang terjadi semua adalah aturan Allah. Kita ini diatur. Siapapun kita, sebagai apapun kita di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa qala Anas harajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhadha bi yadihi Abi Dzar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar. Kemudian memegang tangannya sahabatnya yang namanya Abi Dzar. Ikatan ini di mana ya? Ikatan ini di mana? Ini ikatan ini Nabi Dzar. Ini ikatan ini Abi Dzar. Faqala, nah kemudian Rasulullah bernasihat.
Jadi itu tanda rasa kasih sayangnya Rasulullah berasa seperti itu. Dengan seperti dianggap sebagai kawan. Jadi katanya di mana napani yaum kisah. Maka Nabi ta ya Abadar alimta anna baina aydina uqbah ka'udin la yas'alu illa al-muhaffibin. Tahukah kamu semuka rasanya ini perjalanan kita ini rumit sekali dan sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa menaiki kecuali orang-orang yang mempunyai bawaan yang ringan. Perjalanan kita ini berat sekali, panjang dan tinggi dan mesti kita ke atas. Tapi tidak semua bisa ke atas kecuali yang membawa bawaan yang ringan. Nak kemaringat tiwimu wadi ko salama mendre. Tapi nak kumatana tiwimu ay ya oke loh. Kalau kau berharap yang itu aja sudah bawaan banyak. Nah, qala rajulun ya Rasulullah. Lalu ada orang yang bertanya, aminal mukhaffifina ana aminal mutaqqilin. Wahai Rasulullah, ulung ini apakah termasuk orang yang berat bawaannya ataukah orang yang ringan bawaannya? Nah, ini pelajaran. Nah, kalau kimisengi ni gaya satu matana tiwina, ni gato yasa tahu maringat tiwina. Siapa orang yang berat bawaannya dan siapa orang yang ringan bawaannya? Nah, jadi Nabi tapu balik. Ujar Rasulullah, qala a'indaka ta'amun yaumin. Utanai koyolo, saya bertanya kepadamu, adakah makanan kamu untuk hari ini? Ingka kan remeswe. Jadi ujar sahabat, qala na'am. Ya tentunya ada. Ingka ya, itu andre. Ini malam ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ghadan. Kemudian kata Rasulullah, adakah makananmu untuk esok? Kalau malam ini ada, ya. Esok Bang, adakah? Qala na'am. Ujar orang tadi, ada. Nak coba aja yang keempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da. Jadi, apakah ada lagi makanan kamu untuk lusa? Baja sangadi. Sangadi. Nak koyoning ka baja yang kato. Tapi sangadi Bang, adakah makanan untuk yang lusa-lusa itu? Halalah, ujar orang tadi, sudah ada lagi sudah, habis sudah untuk malam ini aja dan esok yang ulum bisa makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ketika Rasulullah mendengar seperti ini, apa kata Rasulullah? Lau kana indaka ta'amu thalathata ayyamin kunta minal mutqilin. Seandainya engkau mempunyai makanan untuk sampai 3 hari, hari ini, esok dan lusa, maka kamu termasuk orang yang barat bawaannya. Tomatan atau nasi. Nah, kita pikirkan diri kita ini. Hari ini adalah ada, esok Pak ada, lusa Pak ada. Yang akan lusa saya tahu juga masih tahu kan masih ada paras di rumah, masih banyak aja lagi sapi masih banyak Pak. Ayo bawa makanan tahu ya. Tawakal kita kurang ini. Tapi lebih apa paling? Tapi tergantung. Apa tujuan kita banyak-banyak kalau supaya persiapan maulid, ini kan ada maulid nah. Malam minggu kan maulid sudah nih. Nah, jadi tujuan kita banyak-banyak baras supaya kena waktu acara maulid, nah, ada yang menyumbang baras, ada yang menyumbang sapi, ada yang menyumbang apa-apa itu tujuannya, itu tidak apa-apa. Yang barat itu kalau disimpan itu barat. Tapi kalau di gunung tinggi ringan, disimpan. Kalau jauh simpan itu, kalau di sini ringan, artinya berengi, ya kita tahu, berengi. Jangan ditinggal. Tujuan harta itu dimanfaatkan. Berapa manfaatnya? Segitu lampung kita. Apa yang kita belanjakan itu lampung kita. Apa yang kita simpan itu masih menjadi tanda tanya. Siapa yang mengambil? Kalau mati malam ini, ya sudah berkelahi anak boleh belakang misalnya kan. Itu. Jadi walhasil, seandainya makanan sampai 3 hari, maka kalian termasuk orang yang berat. Nah, tapi jangan kalau gitu mulai udah langsung ke rumah langsung jual semua yang ada, jangan.
aja tuh. Ini kan tergantung tangan roye. Wakat tamak galu mau wale sedang gak tuku kawin. Sengaja aku bawa hasil perumahan aku bawa ini bagus. Sengaja aku ini supaya bagus. Itu walaupun secara zahirnya dunia, tapi hakikatnya akhirat. Karena pekerjaan itu niatnya, bukan bentuknya. Banyak orang gawiannya dunia, tapi karena akhirat, jadi akhirat lagi ya. Sementara ada orang pekerjaan akhirat, tapi karena niatnya dunia, jadi dunia. Jadi tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung apa yang kita niatkan. Nah, ini hadis yang pertama. Nah, kemudian wa qala ba'dul hukama rahimahullahu taala, sebahagian daripada ahli hikmah, orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa arba'atu hasan walakinna arba'a minha ahsan. Jadi ada kata hasan dan ada kata ahsan. Mungkin sering kita mendengar. Kalau hasan itu baik. Tapi kalau ahsan itu jauh lebih baik. Yasir. Ahsan anto. Yang bagus benar. Kalau hasan yang baik aja. Kali yang baik benar. Ada tambahnya baik benar. Benarnya itu tambah baik benar. Kalau yang baik aja. Kena benar. Bisa salah aja. Jadi kalau hasan baik. Tapi kalau ahsan baik. Sama kabi. Kalau kabi jelek. Tapi kalau akbah jelek benar ini. Nah, jadi ada seperti itu. Nah, arba'atun minal khisali hasanun. Ada 4 kebaikan. Walakin arba'a minha ahsan. Tapi lebih baik lagi yang 4 ini. Jadi patan rupa ya. Yang pertama, al-haya, malu. Sirik. Malu itu bagus. Kepada siapa? Minar rijal. Kalau ada laki-laki malu, nyata sudah malu, mempunyai kemaluan. Ada malu kucing. Ada apa malu kucing? Malu kucing itu kan kalau ada orang malu, kalau ada orang di kucing itu ada kita, itu namanya malu kucing. Sama panas tahi ayam. Panas tahi ayam itu waktu keluarannya aja. Kalau pasti keluar pasti panas. Kalau lawas dingin juga. Artinya tidak istiqamah, kena. Tapi kalau di jamaah Nurul Ala ini istiqamah Nurul Ala ini. Buktinya kena malam Ahad, insya Allah malam akan datang. Insya Allah kita akan kedatangan tamu 2 orang dari Siun, Hadramaut, Yaman. Pertama Al Habib Ali bin Muhammad, itu cicit daripada pengarang Maulid Habib Ali. Kemudian yang satunya lagi Habib Ali juga namanya Al-Muhdar nanti kena. Jadi kena mudah-mudahan yang kawan datang malam Ahad yang akan datang ini. Nah, kemudian kena tanggal 4 Oktober bertepatan dengan 18 Maulud, insya Allah di Majelis Mujahid kita akan melaksanakan Maulid Nabi. Insya Allah penceramahnya Andre Guruta Al-Ustaz Muhammad Yusuf dari Makassar, Kuranian, kontek-kontek. Jadi beliau nanti datang 3 hari 4 malam di Tanah Bumbu. Nah, di antara jadwalnya adalah malam Kamis kena jadwal itu di Majelis Mujahid. Nah, itu sekedar informasi kepada kita semua. Kemudian kalau tadi ramai tadi Arba Mustamir tadi mulai jam 9 sampai jam 10 lewat tadi di Majelis Mujahid, menolak bala yang 320.000 dengan berbagai macam cara bala. Biasanya bala dicolok kan menolak bala pakai apam. Kalau tadi apam itu selingannya aja, yang lainnya sembahyang. Kemudian ada wafak tulisannya di pikirnya, ada amaliannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kembali ke pokok bahasan tadi. Jadi arba'atun hasan walakin arba'a minha. Ada 4 ini baik, tapi ada yang lebih baik. Malu itu baik kepada seorang laki-laki, tapi yang lebih baik kalau perempuannya itu mempunyai sifat pemalu. Nah, kemakundai masih ya kan ya. Kalau laki-lakinya malu bagus aja, tapi yang lebih bagus adalah perempuan. Sehingga ada istilah
Kalau ada perempuan yang tidak punya malu, hilanglah harga dirinya. Jadi harga dirinya perempuan itu waktu malu. Jadi pelik makan deh sirina, pelik makan deh angkat. Nah pelik ni kagak sirina, dia negara. Kalau tidak punya rasa malu lagi, pada orang newel, pada tadi dia negara. Tidak ada malunya lagi. Walaupun malu itu kan diambong, maluku diambong. Mabila lantar ya roh. Padahal malu dalam diri, al-haya minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi orang yang tidak punya malu, berarti imannya hilang sudah separuh. Karena sebahagian iman dalam malu. Nah kemudian, wal adlu min kulli ahadin hasan. Bersifat adil, berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya bagi setiap orang itu bagus. Berlaku adil. Terlaku dengan diri kita, dengan keluarga kita, lingkungan kita, dengan Allah, Tuhan kita, harus ada perasaan adil. Membagi waktu adil, dan lain semuanya. Jadi siapa saja berlaku adil baik. Tetapi, walakin minal umara ahsan. Yang lebih baik lagi, kalau ada seorang pemimpin yang mempunyai sifat adil. Karena kalau kita yang berlaku adil, kita adil itu paling tidak manfaatnya untuk kita aja. Tapi kalau pemimpin, berapa bawahnya? Kalau RT, berapa RW-nya? Kalau kepala desa, berapa di bawahnya itu? Kalau camat, berapa? Jadi makin tinggi, makin ganal, makin banyak manfaatnya. Jadi adil ini bagus untuk kita semua. Tapi yang lebih bagus kalau pemimpinnya yang berlaku adil. Makanya mencari pemimpin mudah. Mudah mencari pemimpin, siapa saja bisa. Tapi mencari keadilan seorang pemimpin, ada ini. Sama pengadilan juga. Pengadilan ada di mana-mana. Kantor pengadilan. Tapi keadilannya yang susah dicari. Kalau kantornya banyak hamburan di mana-mana. Ya tersimul, ada speaker. Kantor pengadilan aja. Notaris lagi. Jadi pengadilan ini banyak. Tapi kan bukan kantor yang kita inginkan keadilannya. Pemimpin banyak. Tapi kan bukan pemimpin yang kita inginkan. Adil kada. Nah, kau macam kau kurang lebih bukit. Pada bukit nasa. Macam kau nasanya. Jadi keadilannya yang dicari. Jadi kalau pemimpin yang adil itu jauh lebih baik daripada kita adil. Kalau kita adil biasa-biasa saja. Nah kemudian wattaubatu minasyai hasanun walakinnaha minasyabab ahsan. Orang tua bertaubat, jangan tersinggunglah. Aku belum tua lagi, ya apa? Tua itu kan di perasaan aja. Ulung ini kan tua aja sedang. Yang tua itu pusat ke atas. Kalau pusat ke bawah, anum aja sedang. Lain orang tua sini. Jadi dikerasinya kita, iya kan? Yang tua itu ya ke atas. Yang mana yang penjangan di atas, cocok. Itu keriput. Coba tanya ke bawah aja. Ada. Yang tua itu tutup ke langit. Mungkin jadi ujarnya. Jangan tersinggung. Jadi orang tua kalau bertaubat itu bagus. Tapi yang lebih baik asyabab. Anak mudanya bertaubat. Kamu bayangkan, anak muda yang panas-panasnya darah mudanya. Tapi kalau orang ujar guru itu, anak muda itu tahi kuda. Itu jangan sombong anak muda itu. Nah, orang tuanya yang taubat bagus. Tapi yang lebih bagus kalau mulai anak-anak. Mulai remaja taubat sudah. Nah, kematuan yang dapat taubat kan? Ya, agak pipa tajam. Nah, ilmu mati itu dia pada tua ya, memang rasa gitu. Tapi bukan berarti menunggu tua kan ya. Karena sekarang banyak juga akan mati. Tapi yang lebih banyak tuanya bang. Jangan tersebut. Karena artinya ya, apalagi ditunggu tobat. Tobat itu kan artinya arruju ilallah, kembali kepada Allah. Jadi orang tua yang bertaubat bagus. Tapi yang lebih bagus kalau mulai kekanakan, mulai remaja sudah bertaubat. Luar biasa itu. Panas-panasnya kau bertobat kalau menyadari diri. Nah, kemudian yang keempat, wal jud minal aghniya hasan walakin minal fuqara ahsan. Dermawan, malaboh. Dermawan ini bagi orang yang kaya itu baik. Kalau ada orang sugih dermawan baik. Dan memang orang sugih ini harus dermawan. Tapi itu susah dicari. Karena rata-rata orang sugih itu pelit. Jangan tersinggung. Rata-rata orang sugih pelit. Karena kalau orang miskin, apa dipelitakan? Tidak bisa apa-apa. Apa pelitnya?
Kalau orang sugih wajar pelit karena memang banyak bisik. Kalau kita kada bisa apa-apa, apa pelitnya dia. Jadi penyakitnya orang sugih itu pelit. Kalau orang miskin penyakitnya kurang sabar. Hendak juga seperti orang, tidak boleh. Orang itu bos, dia anak buah. Oh iya kejar, duduklah sesuai kedudukan kita. Nah ini dermawanannya. Malah aku tahu nah. Padahal topet di toko si asing kan sekarang ada istilah yang penting hendak awak. Asal hendak aja. Biar kada ada, tapi hendak ada nilainya. Biar ada, kada hendak, duitnya banyak, tapi kada hendak. Ngaling, menyumbang ke piang, kada hendak aku ya. Ajar ngalingnya. Nah, ada orang seandainya aku bisa duit, sumbang tuh bang. Cuma kada bisa, tapi ada harapan ini. Seandainya ada, berarti nilainya ini orang hendak aja. Cuma kada ada. Kalau ini sudah ada, kenapa kada hendak? Nah, kena hukum piang itu. Jadi orang kaya dermawan baik, tapi yang lebih baik orang yang hidupnya pas-pasan masih berlaku dermawan. Makanya ada doa, jangan minta sugih, jangan. Kalau minta sugih bahaya. Minta dermawan aja. Apabila pian dermawan pasti sugih. Tapi kalau orang sugih belum tentu dermawan. Jadi di kampung banyak. Kalau sugih belum tentu dermawan. Tapi orang yang dermawan pasti sugih. Ya kau malabo ki sugih itu. Nah kau sugih ki belum tentu malabo. Jadi agil lau. Puang. Arek kasih pak malabo puang. Ya Allah berilah kami sifat kedermawanan. Kita dermawan maka yakin apa kata Rasulullah, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu pertama parak lawan Allah Ta'ala. Parak lawan sesama hamba Allah. Parak lawan surga, jauh neraka. Tapi sebaliknya, orang yang pelit pertama jauh dari Allah, Allah ada sari. Kenapa Allah juga disembunyikan? Allah itu dermawan. Saking dermawannya Allah minta kada minta, tak kita diberi. Orang yang pelit jauh dari manusia. Karena ada yang senang, jangankan orang, bininya kan sarik, apa babahnya jadi pelit banar. Anaknya kan mau mama, apa waktu aja. Mudah-mudahan mati kada berhina. Nah, didoakan oleh mati kada berhina. Pas mati kada berhina. Ya. Saking sariknya banyak orang sarik. Kemudian jauh dari surga. Kenapa jauh dari surga? Karena di surga itu sendiri ada tulisan anti haramun ala kulli bakhilin. Kata Allah, wahai surgaku, aku haramkan bagimu kepada orang-orang yang mempunyai sifat pelit. Jadi orang pelit kalau kau masuk surga, walaupun amalnya banyak. Apalagi kada amal sudah pelit, akhirnya sudah. Ini amalnya banyak, cuma pelitnya itu yang menghalanginya. Betul bang? Nah ini yang pertama. Nah kemudian selanjutnya bisa dipanggil sedikit. Nah, terlambat tadi. Terlambat perjalanannya. Banyak yang tangan di jalan. Membeki jalan orang, jadi kita satu jalur aja. Karena kalau hendak lewat satu orang masih ngaspal. Maspal. Hendak maghrib ngaspal. Tahu aja orang hendak lewat. Cuma kan di mana bang lewat kita kalau ke situ. Ujar situ pun tuh ngaspal sini. Tapi kan tidak lewat juga. Ngaspal. Nah kemudian wa qala ba'du hukama, sebahagian lagi ahli hikmah menyebutkan arba'atu kabi, ada 4 yang kada baik. Kada baik ini. Lakin arba'atu min akbar, tapi lebih kada baik lagi kalau dimiliki oleh yang lain. Jadi majak memen nih tambah majak bisa memang. Apa itu yang kada baik? Yang pertama, az-zammu minasyabab kabihun wa minasyaikhi akbah. Kalau ada remaja, anak muda melakukan suatu dosa, itu kada baik lalu itu. Anak muda melakukan dosa, kada baik. Kada baik itu. Tapi yang tidak baik sudah tua, masih aja seperti kada mau masih aja. Kalau bahari apa itu? Kada dapat saudara ini. Bahari anak-anak main laptop itu bahaya itu. Ini sudah tua main laptop masih aja laptop. Hampir sudah, itu kesan cucu aja sudah. Oh ini kelayangan pula, kelayangan. Akan main kelayangan. Tidak bagus, kalau sudah maghrib. Masih kelayangannya di atas, sini tetap di bawah aja. Nah seperti itu gambaran Islam. Islam ini sudah tinggi, tapi pemeluknya masih di bawah. Ada umpat. Maunya kalau kelayangan naik, umpat juga naik situ. Nah itu, ini kada naik kelayangannya. Nyaman orang menonton, kita masih sama timan menurunkan. Orang belikan kita masih menggulung-menggulung. Putus talinya, siapa yang menangis?
yang punya kelayangan, yang punya yang lainnya tepuk tangan. Nah, kalau ya sini. Jadi kelayangan seperti itu. Orang nyaman memandang, kita setengah mati menyandang. Orang belikan sudah, kita masih menggulung. Nah, namanya, seandainya kita seorang melihat kelayangan kita, ampun kelayangan tetap dibawa. Kelayangannya tinggi banget sudah. Maunya kalau sudah naik, 42 naik situ. Nah itu nyaman itu. Islam kan seperti itu. Agamanya tinggi, tapi penutnya tetap dibawa. Kenapa? Karena mau mengumpati ajarannya. Jadi seorang pemuda melakukan dosa itu kada baik. Tapi yang tidak baik lagi sudah tua masih aja berdosa. Di sini kada ada yang kada hadir, pasti kena. Siapa suruh kada hadir? Jadi aku semuanya turun ya kena. Nah, kemudian wal istigalu bid dunya minal jahil khabith. Sibuk dengan dunia. Dan memang dunia ini kan permainan. Dunia itu permainan. Maka hati-hati bermain dalam dunia ini. Permainan pasti akan berakhir. Senyaman-nyamannya pasti berakhir. Namanya permainan. Jadi orang yang sibuk dengan dunia, minal jahil, bagi orang yang jahil. Memang kada paham. Jadi orangnya jahil, orang bodoh, sibuk dengan dunia. Itu kada baik. Tetapi, wa minal alim akbah. Ini orangnya sudah pintar. Sudah sekolah kemana-mana, masih ada mencari dunia. Ais, lebih banyak apa ya? Kalau ini kada paham kasihan. Dikiranya beribadah itu kalau sudah sugi hanya nyaman kada. Ini kada paham, jadi mencari gawian terus, gawi aja terus. Kada paham dunia ini bahwa permainan. Jadi dicarinya dunia, padahal dunia itu akan ditinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan dicari. Akhirat itu pasti kita ke sana. Seharusnya akhirat didahulukan. Jadi orang jahil mencari dunia itu kada baik. Tapi yang kada baik lagi sudah tahu resepnya dunia, bahwa dunia pasti ditinggalkan antara dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang akan meninggalkan kita. Antara tadi disalahi, adalah salahi pasti makruh. Pasti kita akan berpisah. Ad-dunya darun liman la daralah. Kata Rasulullah, dunia ini adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Kita kan ada di rumah di surga. Kalau rumah di dunia ini sebagus-bagusnya pasti ditinggalkan. Karena mungkin mati ki, menderita mati. Jadi rumah kita itu di akhirat. Wa kadaya jama'u malla aqlala. Dan yang mengumpulkan dunia ini memang orang yang kada akal. Nah, kita punya akal, jangan terpengaruh. Anggap aja dunia ini sebagai tempat penyeberangan. Jadi penyeberangan itu bukan tujuan, tetapi alat supaya kau sampai ke sana, lewati, jalani aja. Jangan singgah di jalan. Kalau singgah di jalan, kapan sampainya? Nah itu. Nah kemudian yang ketiga, manis dada ilman walam yasdad fid dunya zuhdan lam yasdad min Allah Ta'ala illa du'adan. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang bertambah ilmunya tetapi mereka tidak bertambah zuhudnya dalam dunia. Ilmu bertambah tapi kada bertambah zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan berarti tidak bekerja dunia. Bekerja dunia tapi tidak terpengaruh dengan dunia. Tetap palawalino. Tapi deto igaro pelinona. Itu zuhud namanya. Bukan berarti zuhud kada berpaling-paling lagi, kada bekerja juga. Cuma dunia itu kada sampai ke dalam hati. Salio minataro. Makanya diistilahkan zuhud itu kan 3 hurufnya za, ha, dal. Za, zadul ma'ad. Mereka berusaha gesan modal ke akhirat. Jadi tujuannya berusaha itu gesan modal ke akhirat. Ha, hudan lidin. Di dalam berusaha selalu berpedoman kepada agama. Jadi bukan asal ambil, dilihat ini sesuai agama atau bertentangan. Ini halal ke haram kah? Ini ampun-ampun orang kah? Itu agama dulu. Petunjuknya agama. Biar ada banyak ujungannya. Tapi dusta isinya ikrah. Dusta ini jangan betul. Ini hal hudan. Kemudian dawamu 'ala ta'ah. Senantiasa di dalam taat ibadah. Walaupun bagaimana sibuknya, ibadah tetap jalan. Itu orang yang zuhud. Lain juhud. Kalau juhud ambil itu juhud. Tulisannya aja juhud lain, zuhud, zai, lain jim, juhud. Nah. Illa jadi siapa orang yang bertambah ilmu tetapi tidak berzuhud di dunia, lam yasdad min Allah Ta'ala budan, maka orang yang seperti ini tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Mabela perlu dikuangi. Padahal tak tambah pada senena.
Tapi dia nama ini tahu nai mabel makin jauh dari Allah. Jadi ilmu bukan jaminan bagi kita. Pangkat bukan jaminan, ibadah pun bukan jaminan. Nah, kemudian wattakasul fit ta'ah min jami'in nas qabihun. Malas, makutu ya. Malas di dalam berbuat taat kepada manusia itu kada baik. Kalau ada manusia yang malas, makutu ai, dan kepapurana ini ada obatnya. Orang malas itu malah mencarikan obat. Saya sakit gigi, sakit paru, kau ini makutu. Agak kepapurana ini terkawa mau bantu orang malas ini. Jadi at-takasur, malas dalam taat ibadah kepada orang banyak manusia itu kada baik. Wa minal ulama wa talab akbah. Tetapi kalau ada seorang ulama ini guru tak pandrita makut itu tahu nah makut pengelar juga orangnya, padahal sudah alim orangnya, sudah ulama orangnya, lebih maju apa ini? Karena dia sudah tahu, masa digali. Kalau ini mungkin belum tahu, kalau ini sudah tahu. Nah itu jadi berat juga ini, berat. Takasur, malas bagi orang yang secara umum tidak baik. Tapi yang tidak baik lagi kalau sudah ulama, sudah menuntut ilmu, sudah belajar, masih tetap aja malas. Kemudian yang terakhir, wattakabburu minal aghniya'i kabihun. Sombong, ngatempo, eloyasan, takabur. Itu bagi orang kaya kada baik. Kalau ada orang sugih sombong, kada baik. Al-kibriya ridai. Kata Allah, sombong itu pakaianku, jangan ada yang memakai. Kalau mereka mau ambil pakaianku, kena merampas aku. Jadi orang kaya sombong, itu kada baik. Wa minal fuqara akbah. Tapi yang lebih kada baik lagi, sudah miskin, sombong lagi. Parah tuh, sisi lagi ya. Nak yang kamu harapan, kenapa sombong? Sini bisi karet banyak, bisi lahan luas, bisi ini, bisi wajar aja. Tapi itu kada baik juga, Bang. Karena itu ampun Allah Ta'ala juga sebenarnya itu. Buktinya waktu lahir kena membawa apa? Begitu meninggal kena membawa juga. Jadi apa yang disombongkan? Jadi orang kaya sombong kada bagus. Tapi yang lebih kada bagus sudah miskin. Itu tumpur atau apa? Di mana rumah piang? Pokoknya rumah ulung itu ada rumah tingkat 3. Iyalah, di higanya. Astagfirullah. Oh, di higanya itu bedakan itu. Cuma menyambatnya kalau mau bedakan rumah yang tingkat 3. Di higanya ada bedakan. Cuma kalau menyambat bedakan itu nah, rumah yang tingkat 3, ampun orang disambat. Semua marah ini. Di mana pihak pegawai? Di kejaksaan. Kejaksaan. Tawas lah. Hampir 3 tahun sudah. Apa pangkatnya? Hari-hari itu pangkat. Kenapa pangkat-pangkat? Saya penjual pentol. Tapi di kantornya juga. Di kejaksaan. Pegawai jadi. Cuma kenapa menyambat pentolnya? Saking sombongnya nih nah. Kalau memang punya, aku penjual pentol situ Pak. Aku ke warung aja. Kan bagus. Jadi kita gini. Kira-kira ini bosnya kejaksaannya kalau paling tinggi kira-kira bosnya habis hasbi ini sekalinya aku lawas di situ aja hampir 3 tahun sudah, iya kan? Oh, apa pangkat? Kenapa pakai pangkat hari-hari teman sudah anak belum aja penuhannya di gubernur, sebenarnya sama jualannya juga pentol juga tapi kalau gubernur kalau sini kejaksaan anaknya tuh jadi kita maaf di sini tinggi-tinggi sekolahnya mulai abahnya jangan datang mulai bagus itu bagus pentol itu segala jurusan, tuha ke anung ke anak-anak ke semua makan pentol. Ada pilih-pilih bagus pentol makanan juga. Nah inilah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Al-Hikmah. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa ternyata dunia dan kehidupan ini adalah lautan bagi kita. Sudah banyak hamba-hamba Allah yang karam. Kenapa karam? Karena mereka lupa akan tujuan hidupnya. Yang disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas utama kita di dunia beribadah. Adapun yang lain itu sarana bagaimana cara ibadah bisa jalan. Lalu kita ada yang pegawai ini, ada yang pegawai ini. Tujuannya ibadah. Lalu ditafsirkan liya'budun ay liya'rifun. Maksudnya ibadah itu adalah mengenal. Jadi siapa yang kita kenal, nah itulah yang kita ibadahi. Arti mengenal itu ilmunya. Wa qaddimil ilm qablal amal. Dahulukanlah ilmu sebelum beramal. Wa innamal ilm imamul amal. Karena ilmu itu imamnya amal. Jadi amal itu mengumpati ilmu tadi. Waman amalan
Wa kullu amalin man bi ghairi ilmin fa'maluhu mardudun la tuqbal. Setiap amal kalau tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu akan tertolak. Dengan peletui. Jadi peletui amal lain isenge. Jadi wajib itu untuk isenge. Nah, sampaja isena sampajangnya. Nah, ko jenne isena jenne. Seke isena jenne seke. Apa aja ilmunya itu. Nah, karena ilmu itu nanti yang akan menyampaikan apa yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dalam hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa menambah amal ibadah. Nah, kemudian sekali lagi, insya Allah malam Ahad kena diundang piang sabarataan, urani makun rai anak-anak tua untuk sama-sama berhadir di majelis mujahid. Allah hadirinnya wa ala kulli man wabihi salahus salih. Nah, kemudian kalau ada yang hendak berakikah, tapi kalau kawak di sini aja Pak. Kalau saya jauh-jauh ke sana berakikah, jauh banget mujahid di sini aja. Waktu acara maulid misalnya kan di sini aja. Nah, kecuali misalnya hendak di sini cuma orangnya bertiga aja, malah kawak. Sementara sapi ini harus bertujuh mencari tambahannya nih kemana ya? Kalau mujahid itu ada aja kawan di sana itu, di sana siap menunggu di sana. Berapa buka kurangnya karena mesti sekong kah berdua kah? Ayo bawa ke sana sudah, jadi sudah. Tapi kalau di sini berdua bertiga bisa kalau jadi, kan yang menambahi. Nah, itu maksud tadi. Jadi kalau memang ada Anda berakikah, silahkan. Jadi mumpun momennya ini, mumpun maulid gitu. Insya Allah untuk sementara ini ada pun sudah hadangan sudah ada yang melapor. Tapi pun makin bagus makin baik. Ada juga aku kena menyembelih, tapi habisakan dulu tanggal 23. Apa hubungannya 23? Itu pembakar, ada hubungannya itu akikah dengan pembakar ada. Adanya aku juga korban apa aku aja menunggu 23 ke Sabtu kan aja. Jadi Bang, kecuali aku terpilih jam malam bagaimana itu. Nah, kalau ada juga bernazar wajib itu ya masalah 23 kalau ada di calon sini ada masalah, ada hubungannya. Itu. Nah, itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekali lagi ada berkenan, apalagi menunggu aku ngaku menunggu di sambalnya, tapi menunggu Februari 2024 ini caleg sekalinya malah was banget menunggu kalau malah kalau ada dari belakang. Nah, ini akhir-akhir ini banyak sekali. Nah, kita ini ya ada beberapa partai kita ada di mana-mana. Jadi partai Allah aja. Jadi kita ini mengajak untuk satu tujuan aja. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun terserah. Nah, ini membayar betul. Karena kita punya di akhirat yang semalam mencucuk siapa? Kada ada pertanyaan. Yang pertanyaannya kan marah buka, waman nabi kan itu aja tuh. Jadi apa yang ditakuti di kubur itu aja dipersiapkan. Yang kadang-kadang kan usah, yang berkelahi gara-gara pilihan jangan. Tidak ada pertanyaan sampai kubur. Yang nomor 2 kan nomor 3 kan. Yang apa namanya? Pembakal bahari atau pembakal haji, karena ada hubungannya itu. Karena sampai ke akhirat di dunia aja. Jadi jangan sampai gara-gara itu kita berkelahi di dunia, rugi akhirat kita. Yang sampai untuk akhirat. Para sampai jange. Tapi kada sembahyang aja di rasa kimatu. Apa lainnya itu. Salah pilih kan dapat juga. Karena dia. Tapi kalau kada sembahyang gara-gara pilihan, nah, bukan hakung umpat sembahyang kenapa? Imamnya semalam memilih nomor 3. Nah, apa hubungannya nomor 3 dengan imam? Pokoknya siapa imam, umpati selesai. Masalah pilihan sini, jangan umpatakan itu. Ada hubungannya. Udah hakung itu pendukung si Anu semuanya itu ada. Kalau sudah jadi imam, umpati sudah. Dan lain semuanya ini perlu mana yang itu kali siapapun yang terpilih itu yang terbaik. Ada nama kanja, ada nama saudara Ceko, itu marah sama aku. Dia yang baik, bagus itu di akhirat. Salah di barat satu matu. Ini ada jarunya kita. Nah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan ini ada berkahnya. Ala hadiriniyah wa ala kulli man wabihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ikhlas bi talabil ilm wa fina syarafi min ta'ah. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir kullu asir. Rabbi ghfir wa ham anta khairul rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubi ahli baitina wa qulubi azwajina وقلوب جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.